Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan ke-11 ya. Kali ini kita akan membahas tentang lanjutan organisasi berkas indeks sekuensial. Yang mana yang sebelumnya kita telah mempelajari beberapa pokok. Sebelumnya kita telah mempelajari pengertian berkas sekuensial, struktur berkas indeks sekuensial, serta blok indeks dan data. Kali ini kita akan membahas tentang frame dan overflow data area. Namun akan saya bacakan sedikit. Kita akan melanjutkan terlebih dahulu tentang blok indeks dan data ya sebelum memasuki frame dan overflow data area. Di sini ada jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu. Misalkan kita ingin mengakses dengan nilai kbit indeks dengan tingkat tertinggi. Dalam hal ini blok indeks 3-1 yang pertama yang akan dicari pada contoh ini. Kemudian pointer dari ARD default menunjuk blok indeks 2-1 ya. Di mana pointer yang ditunjuk pada kontak tersebut adalah pointer yang berisikan artgraph yang akan menuju ke blok indeks 1-1. Kemudian pointer berikutnya yang akan ditunjuk adalah pointer yang berisi bubble. Yang selanjutnya akan menunjuk blok data 2. Blok data ini akan mencari untuk record dengan key tujuan yaitu BAT, di mana pada blok ini record tersebut ditemukan ya. Nih, permintaan untuk akses data dalam urutan sekuensial di mana dilayani dengan mengakses blok data dalam urutan sekuensial. Sebagai catatan blok, data merupakan urutan secara logik dan bukan urutan secara fisik. Dalam hal ini, blok data harus dihubungkan secara bersama dalam urutan secara logik, seperti terlihat pada gambar indeks sekuensial file struktur dengan B-tree ya. Nih, di sini misalkan blok data mempunyai ruang yang cukup untuk menampung 5 record dan setiap blok indeks mempunyai ruang yang cukup untuk menyimpan 4 pasang nilai key dan pointer ya. Di mana parameter ini biasanya sudah dilengkapi dengan rutin dukungan sistem manajemen data ya. Pada saat berkas di binatang ini dibentuk. Jika kita menginginkan penyisipan maupun penghapusan terhadap isi berkas, maka blok indeks dan blok data akan dibuat dengan sejumlah ruang bebas yang biasanya disebut sebagai padding dan pada gambar ditunjukkan sebagai irisan. Nah, di sini ada sesuai permintaan insert AP, kemudian insert AirDrag. Hanya blok data 1 yang digunakan dan hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, di sini bisa kita lihat key dan data. Di sini adalah data blok satunya ya. Ini after insert AP dan airless ya. Nah, entry pada blok harus diletakkan berdasar urutan sequential ascending. Permintaan insert air modulo. Pencarian dari struktur indeks menyatakan bahwa air modulo seharusnya menempati blok data 1. Tetapi blok tersebut sudah penuh. Untuk mengatasi keadaan tersebut, blok data 1 dipecah dengan memodifikasi blok indeks 1-1. Jadi blok 1-1 itu adalah modifikasi dari blok ya. Separuh dari isi blok data tetap menempati blok tersebut dan separuhnya lagi dipindahkan ke blok yang baru dibuat, yaitu blok data 1A. Di mana hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut. Ya, bisa dilihat ini adalah gambar hasil insert R modulo sesuai dengan modification ya.
Jadi karena berhubung di data blok 1 ini penuh sudah untuk menambahkan airbed below, maka dengan cara dibuatkan lagi data blok 1A modifikasinya sehingga bisa masuk di air load below ke data blok. Nih ya, ini bisa dilihat gambarnya. Kemudian ada permintaan lagi, insert cat ya, insert beer, insert bobcat. Akan mengisi blok data 2, tetapi blok data tersebut harus dipecah menjadi blok data 2 dan 2A. Blok indeks 1 min 1 sudah penuh dan tidak dapat memuat pointer pada blok data 2A sehingga ini pun harus dipecah dengan cara mengubah penafsiran indeks di tingkat 2 ya. Di mana jika blok indeks pada tingkat paling tinggi, dalam hal ini indeks tingkat 3 sudah penuh, maka harus dipecah. Sehingga sebuah indeks tingkat yang baru akan ditambahkan pada indeks 3 ya. Maka seluruh pencarian langsung memerlukan pengaksesan 4 blok indeks dan sebuah blok data ya. Hasilnya ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, inilah gambar hasil insert cat dan beer dan bobcat. Nih. Karena 1.1 sudah penuh indeksnya, maka dimodifikasi menjadi 1 menambah indeks blok data baru jadi 1.1A. Nih ya. Maka pindahkan ke sini. Kemudian ini juga dibagi karena penuh ya. Dan data blok yang kosong ini untuk data blok ketiga ya. Nah, baru kita memasuk frame dan overflow data area. Pendekatan lain untuk mengimplementasikan berkas indeks sekuensial adalah berdasarkan struktur indeks di mana struktur indeks ini lebih ditekankan pada karakteristik fisik dari penyimpanan dibandingkan dengan distribusi secara logik dari nilai K. Indeksnya ada beberapa tingkat, misalnya tingkat cylinder index dan tingkat track index. Berkas datanya secara umum diimplementasikan sebagai dua berkas, yaitu frame area dan over area. Ya, perlu digarisbawahi, diimplementasi menjadi dua berkas. Yang pertama adalah frame area dan overflow area. Nah, di sini ada struktur file binatang menggunakan pendekatan physical layout index. Ya, di sini ada master index. Ya, kemudian di sini ada cylinder index. Kemudian disinilah yang dinamakan frame data file. Ya. Nih, bisa dilihat. Lanjut ya. Misal setiap cylinder dari alat penyimpanan mempunyai 4 track, pada berkas binatang ada 6 cylinder yang dialokasikan pada frame data area. Nih, frame data area ya. Kemudian track pertama nomor 0. Nomor 0, yang pertama adalah nomor 0. Dari setiap silinder berisi sebuah indeks dan record K dalam silinder tersebut. Entry pada indeks ini adalah dalam bentuk nilai K terendah nomor track. Dalam sebuah track data, tracknya disimpan secara urutan berdasarkan nilai K. Tingkat pertama dari indeks dalam berkas ini dinamakan master index. Ini master index. Itu tingkat pertama. Kemudian track disimpan secara berurutan nilai K ya, nilai K.
Nah, entry pada indeks ini adalah dalam bentuk nilai K tertinggi pointer. Tingkat kedua dari indeks dinamakan cylinder index. Indeks ini berisi pointer pada berkas frame data dan entry-nya dalam bentuk nilai K tertinggi nomor silinder. Jika sebuah permintaan untuk mengakses record tertentu, misalkan kita akan mengakses dengan nilai K bit. Pertama akan dicari pada master index. Karena bit ada di depan LYNX ya, maka pointer dari LYNX akan menunjuk ke cylinder index. Karena bat ada di depan elemen, maka pointer dari elemen akan menunjuk ke track 0 dari silinder. 1 ya. Karena bed ada di belakang babon dan di depan cow, maka pointer dari babon akan menunjuk ke track 2 yang mencari secara sekuensial sampai bat ditemukan. Permintaan ini untuk mengakses data secara sekuensial akan dilayani dengan mengakses silinder dan track dari berkas data frame secara urutan. Nah, di sini misalkan setiap track dari berkas frame data mempunyai ruangan yang cukup untuk menampung 5 record. Jika penyisipan dan penghapusan terhadap berkas dilakukan, maka akan dibentuk padding. Nah, di sini ada permintaan insert AP, insert Ireland akan mudah dilayani, hanya track data 1 dari silinder 1 yang akan digunakan dan hasilnya ditunjukkan pada gambar. Nih ya. Ini adalah hasil insert AP dan Ireland. Bisa dilihat. Nah, kemudian ada permintaan lagi insert armadillo. Agak sulit ditangani. Pencarian struktur indeks menyatakan bahwa armadillo seharusnya menempati track 1 dari silinder 1, tetapi track tersebut sudah penuh. Untuk mengatasi keadaan tersebut, diperlukan overflow data area. Overflow data area ini merupakan berkas yang terpisah ya dari frame data area, tetapi overflow area ini ditunjukkan oleh entry frame data area. Hasilnya di sini bisa dilihat, ini hasil insert armadillo ya. Di sini kita pisah menjadi 2 karena overflow data file. Inilah yang dinamakan dengan overflow data file. Kemudian karena armadillo seharusnya berada setelah kelima entry pada track 1 dari silinder 1, tetapi karena track ini sudah penuh, maka armadillo dipindahkan ke overflow data area. Index tracks dari silinder 1 harus dimodifikasi untuk menempatkan bahwa ada sebuah record pada overflow area yang secara logik seharusnya menempati pada akhir dari track 1. Sehingga penambahan dari entry itu adalah, di sini bisa dilihat armadillo, buka kurang lebih armadillo, OVFL min PTR besar dari dengan OVFL min PTR adalah silinder, track, dan record ya. Nah, sampai sini mungkin pertemuan kita kali ini, video kali ini ya. Jika ada yang kurang jelas atau yang ada yang mau ditanyakan, silakan hubungi saya kembali di WA grup kita. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat berguna dan dapat bermanfaat dan dapat dicerna ya. Dan semoga kita dalam selalu lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.